Ladies and gentlemen, may I have your attention please? It's time for the final countdown. The new year starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo adik-adik, selamat pagi. Ada Kak Santi dan Kak Mangga. Ya adik-adik, selamat tahun baru ya. Ini adalah minggu pertama di tahun 2021. Ya, adik-adik kita masih harus ibadah online ya karena pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Ya, adik-adik tetap sukacita selalu di rumah. Ya, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan nyanyikan satu pujian. Dengar Dia panggil Iya. nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. adik-adik. Kita berdoa dulu. Yuk, siapkan hati adik-adik semua di rumah, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan, inilah minggu pertama di tahun 2021. Tuhan, kami masih harus melakukan ibadah melalui online karena pandemi virus corona ini masih belum juga berakhir. Tuhan, tuntun kami senantiasa anak-anak Tuhan, agar Tuhan senantiasa memberikan kami kesabaran, agar kami bisa melewati semua masa-masa sulit ini. Tuhan, berkati kami semua anak-anak Tuhan dan memberikan kami selalu kesehatan. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan, agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami serahkan dalam nama-Mu. Amin. Ya, kita akan naikkan satu pujian lagi, Bu Manda. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, Kak Iya. Santi. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, dengan firman-Mu saat ini.
Salam adik-adik semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sekolah minggu. Sebelumnya kakak mengucapkan selamat Natal dan juga tahun baru. Semuanya karena anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Adik-adik semuanya, mari kita memulai ibadah pada saat ini untuk mendengarkan cerita Alkitab yang diambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-40. Diberi tema Yesus bertemu Simeon dan Hana. Adik-adik semuanya, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan begitu baik kepada kami. Saat ini kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Pimpin kami supaya kami mengerti dan memahami, terlebih melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, yang udah Alkitabnya dibuka, mari kita baca bersama-sama Lukas pasal 2 ayat 25. Yang kita baca ayat 25, kita mulai ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Panuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang dan malam. Ia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semuanya yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian adik-adik semua pembacaan Alkitab pada saat ini. Tema pada saat ini adalah Yesus bertemu Simeon dan Hana. Adik-adik semuanya, hari ini adalah hari yang spesial bagi kita. Minggu pertama tahun 2021 kita mulai ibadah sekolah minggu. Setelah kita bersama-sama merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamat,
Bukan hanya juru selamat kita sendiri, tetapi juru selamat dunia. Adik-adik, hari spesial ini adalah bagaimana Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Setelah Maria melahirkan anak laki-laki, dan ketika itu genap berusia 8 hari, anak itu diberi nama. Siapa namanya adik-adik? Ada yang tahu? Setelah kita merayakan Natal, masa kita nggak tahu namanya? Iya, namanya adalah Yesus, Juru Selamat. Yesus adalah Juru Selamat. Adik-adik semuanya, Maria dan Yusuf, menurut adat istiadat orang Yahudi, setiap punya anak laki-laki, anak sulung harus diserahkan kepada Tuhan di bait Allah. Maria dan Yusuf bersama Tuhan Yesus mempersiapkan diri untuk pergi ke bait Allah. Mereka dibawa, yaitu Yesus dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah untuk melakukan acara penyerahan anak-anak sulung kepada Tuhan. Jadi anak-anak sulung laki-laki harus diserahkan kepada Tuhan. Setelah dia berumur 8 hari harus dibawa ke bait Allah sesuai dengan peraturan hukum Taurat. Semuanya dibawa dengan mempersembahkan apa yang ditetapkan oleh hukum Taurat. Bapak Maria dan Ibu Yusuf membawa burung merpati sebagai persembahan di bait Allah itu. Adik-adik semuanya, singkat cerita ini ya, Bapak Yusuf, Ibu Maria bersama Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju bait Allah. Walaupun rintangannya banyak, mereka semuanya tetap melanjutkan pergi ke bait Allah. Adik-adik, di bait Allah ada seorang bapak yang sudah tua. Ia sangat baik sekali. Ia sangat mencintai Tuhan. Ia seorang yang benar. Ia seorang yang saleh. Ia sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ia sungguh-sungguh menantikan kedatangan Mesias bagi orang Israel, bagi dirinya sendiri sebagai juru selamat. Adik-adik, Bapak itu sangat setia sekali. Hidupnya benar, hidupnya saleh, dia ada di bait Allah, dia berdoa, dia menantikan kedatangan Mesias, si juru selamat. Adik-adik semuanya, siapa sih nama Bapak itu? Bapak yang sudah tua, yang setia, yang takut akan Tuhan itu siapa namanya? Ada yang tahu? Ada? Oh iya, betul, namanya adalah Simeon. Simeon dipimpin oleh Roh Kudus. Simeon artinya adalah mendengar. Simeon mendengar akan apa yang diperintahkan Tuhan melalui dia membaca kitab Taurat. Dia tahu bahwa seorang juru selamat akan lahir, akan datang ke bait Allah. Dan Simeon berkata dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias yang diurapi Tuhan sebagai juru selamat itu. Adik-adik, siapa yang setia kepada Allah? Siapa yang sungguh-sungguh takut akan Allah dan menantikan kedatangan juru selamat itu? Kita semua pasti juga menantikan seperti Bapak Simeon itu. Adik-adik semuanya, ternyata
Dari jauh kelihatan ada dua orang yang menggendong anak. Siapa saja? Ada yang tahu? Ternyata dia adalah Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Dia menggendong bayi Tuhan Yesus udah sampai ke pintu gerbang Bait Allah. Pada saat Simeon melihat Bapak Yusuf dan Ibu Maria menggendong Tuhan Yesus, hati Bapak Simeon itu bersuka cita. Dia sangat gembira, dia senang sekali. Mengapa adik-adik? Bapak Simeon senang sekali. Karena dia melihat bahwa Mesias yang dinanti-nantikan, Juru Selamat yang dinanti-nantikan itu adalah hadir di Bait Allah itu. Bapak Simeon mulai mendekati Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Dia meminta izin, meminta dirinya untuk menggendong bayi Yesus. Ternyata Ibu Maria membolehkan. Kemudian Bapak Simeon menggendong bayi Tuhan Yesus itu. Dia sangat senang sekali, dia sangat gembira sekali, dia bersuka cita sekali, dia memuji Tuhan sambil mengucap syukur bahwa apa yang dinanti-nantikan itu sudah datang. Kemudian Bapak Simeon berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Adik-adik semuanya, Bapak Simeon rela kalau sekarang ini dipanggil Tuhan. Karena apa yang dia yakini, apa yang dia percayai sekarang ini sudah datang. Mesias yang dinanti-nantikan sudah datang, Juru Selamat yang diharapkan kedatangannya sudah ada di depannya, bahkan dia gendong. Bapak Simeon senang dan gembira karena mendapatkan kasih karunia Allah dan keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya, di tempat itu juga ada seorang wanita, seorang perempuan yang juga sudah tua, umurnya sudah 84 tahun. 84 tahun, berarti sudah tua. Dia selalu ke Bait Allah. Dia ke Bait Allah untuk beribadah, untuk berdoa, untuk berpuasa, untuk memuji Tuhan. Jadi ke Bait Allah bukan main-main. Dia ke Bait Allah untuk beribadah, untuk berdoa, berpuasa, memuji Tuhan. Dan seorang ibu itu yang bernama Hana, siang dan malam ingin bertemu Tuhan Yesus di dalam doanya. Ibu Hana juga menantikan datangnya Juru Selamat. Dan pada saat dia sedang berdoa di Bait Allah itu, adik-adik, selesai berdoa kemudian dia melihat, di sana ada orang berkerumun, ada apa ya di sana ya? Kemudian Ibu Hana mendekatnya, kemudian dia melihat bahwa ini yang aku nanti-nantikan. Ini adalah Mesias yang aku harapkan. Ini adalah Mesias Juru Selamat yang dinantikan semua bangsa, yaitu Israel. Ibu Hana mulai mendekat, kemudian mulai melihat cahaya dari Tuhan Yesus itu, yang pada saat itu bersama Ibu Maria, Bapak Yusuf, dan juga Bapak Simeon. Kemudian Ibu Hana sangat bersuka cita pada saat melihat bayi Yesus itu. Dia sangat gembira karena dia bertemu dengan Mesias yang diharapkan.
yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan kedatangannya, yang menjadi juru selamat bagi mereka semua. Adik-adik semuanya, Ibu Hana bersukacita. Ibu Hana percaya bahwa Tuhan Yesus berasal dari Allah, bahwa Yesus adalah berasal dari Allah, dan Ibu Hana bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena pada hari itu Ibu Hana dipertemukan dengan Mesias, juru selamat yang dinantikan itu. Sukacita dan damai nyata di dalam kehidupan Bapak Simeon dan Ibu Hana. Mereka semua sungguh-sungguh bersyukur karena di masa tua mereka dikasih kesempatan untuk bertemu secara langsung Mesias, juru selamat dunia itu, yang sudah lama dia tunggu-tunggu, yang sudah lama dia nanti-nantikan kedatangannya itu. Adik-adik semuanya, Ibu Hana dan juga Bapak Simeon bersukacita. Dia memuji Tuhan, dia sangat gembira, dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang berasal dari Allah itu. Kemudian Ibu Hana, Bapak Simeon meninggalkan bait Allah, kembali ke rumah masing-masing. Di dalam perjalanan mereka, Ibu Hana, Bapak Simeon memberitahukan kabar sukacita itu kepada orang-orang yang dia temui, yang selama ini menanti-nantikan kedatangan Mesias, kedatangan juru selamat itu. Adik-adik, Tuhan Yesus ada di dunia sebagai juru selamat. Mesias sudah hadir, sudah lahir di dunia sebagai juru selamat yang menyelamatkan semua manusia. Kedatangannya dinantikan semua orang. Kehadirannya sungguh-sungguh diharapkan semua orang, karena semua orang menantikan keselamatan yang dari Allah melalui Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya, seperti Bapak Simeon dan Ibu Hana, setelah bertemu Tuhan Yesus, telah mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus itu. Dia menyambut Tuhan Yesus, kemudian dia kembali ke asal daerah masing-masing untuk memberitakan, melayani orang-orang yang dia temui. Begitu juga kita, adik-adik semuanya. Setelah kita diselamatkan, setelah kita bertemu Mesias, juru selamat, apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus bisa menyampaikan kabar sukacita, kabar kesukaan itu kepada seluruh dunia, terutama kepada orang-orang yang kita temui di mana kita berada. Teman-teman kita yang kita temui, saudara-saudara kita yang kita temui, kakak kita, adik kita, orang tua kita yang kita temui pada saat orang tua kita juga belum berjumpa Tuhan Yesus. Nenek kita, kakek kita, engkong kita, popoh kita, pendek katanya adalah semua orang yang kita temui harus kita berikan kabar sukacita itu, bahwa Mesias sudah hadir, Mesias sudah ada, juru selamat datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Jangan sampai keselamatan itu hanya untuk diri kita, tapi keselamatan yang dari Allah melalui Tuhan Yesus harus kita sampaikan juga kepada semua orang yang kita temui. Ya adik-adik semuanya, sampai di sini cerita Alkitab pada saat ini. Yesus bertemu Simeon dan Hana. Kemudian dia menceritakan kabar suka itu kepada semua orang.
semua orang yang kita temui. Adik-adik, ayat hafalan pada saat ini adalah Lukas 2 ayat 30 sampai 31 yang berbunyi demikian ya. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Kita ulangi sekali lagi ya. Lukas 2 ayat 30 sampai 31. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Dihafalin ya adik-adik ya, supaya minggu depan kalau kita ditanya kita sudah tahu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Adik-adik semuanya, yang bersukacita adalah kita pada saat ini yang telah mendengarkan cerita Alkitab dan kita melakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan telah memimpin kami pada saat kami mendengarkan cerita Alkitab, supaya kami dapat menyampaikan kabar sukacita, keselamatan dari Tuhan Yesus itu kepada semua orang yang kami temui. Terima kasih Bapa, berikan kesehatan kepada kami semua. Berikan kesehatan kepada orang tua kami. Berkati orang tua kami di dalam mencarikan nafkah kehidupan bagi kami semua. Tuhan Yesus berkati gereja kami. Berkati juga bangsa kami dalam menghadapi pandemi corona, supaya segera berakhir dari bumi Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan ya. Kita tetap semangat untuk sekolah minggu. Kita lanjutkan ibadah kita pada sekolah minggu hari ini. Anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, kiranya firman yang sudah anak-anak terima pagi ini terus menjadi bertumbuh di dalam hati anak-anak. Anak-anak, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya ya. Nah, nanti kalau udah dikasih sama papa mama, masukkan ke amplop seperti biasa ya. Nanti kalau udah dimasukin ke amplop, kasih ke papa mama supaya diantarin ke gereja, dimasukin ke kotak yang sudah disediakan di gereja. Yuk kita naikkan satu pujian untuk persembahan kita. Yuk Kita angkat pujian, bawa persembahanmu. Jangan
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur atas penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Tuhan akan berkati kami dan ini akan bermanfaat bagi kerajaan Tuhan. Berkati untuk yang mengelola persembahan ini agar takut akan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Jadi sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita ya, Anak Daya, kita akan naikkan satu lagi pujian ya. Senyum dan bermuka gembira. Ya, kita harus senyum terus, kita harus sukacita ya Kak ya. Ya, selalu sukacita ya. Walaupun saat ini kita masih harus di rumah ya, belum bisa bertemu ya. Bisa bertemu lagi ya. Yuk, kita angkat pujian senyum dan bermuka gembira. Ya, adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita hari ini, kita berdoa. Yuk, adik-adik, dibuka tangannya, matanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah ibadah kami pertama di minggu ini di tahun 2021. Tuhan, selesai ibadah kami pada hari ini, terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun saat ini kami masih harus melakukan ibadah online, Tuhan akan tetap selalu menjaga kami dan memberikan kami selalu kesehatan kepada kami anak-anak Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke tangan Tuhan saja. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, kami serahkan hanya dalam anakmu Yesus Tuhan kami. Amin. Iya, terima kasih adik-adik. Iya. Selamat tahun hari baru untuk anak adik-adik dan semua papa, mama dan semua keluarga. Tuhan Yesus memberkati.